Halo, Kue Cian, selamat malam. Malam, I. Malam. Ayo, I. Apa kabar, I? Baik, nah gitu dong. Iya. Seneng deh. Ada waktu, I. Iya. Terus ya. Iya. Tunggu yang lain belum masuk. Kita tunggu sebentar ya. Itu siapa di sebelah? Adik ya? Bukan ponakan yang sering ke Potang, I. Oh, ini baru lihat. Iya. Kalau di Kelapa Gading sih jarang, sering ke Potang sini, HI. Iya. Kenapa baru sekarang ikutnya? Kenapa baru sekarang? Waktu itu pernah ikut. Sekali doang, apa 2 kali doang. Iya. Udah nggak bisa ketemu di Potang ya, di sinilah kita ketemu. Iya, bener, I. Lama juga yang ke Potang ya. Aduh. Iya. Pandemi sih. Lama amat belum pada masuk ya. Tadi namanya Kristal lain ya, Kristal. Kristal apa sih apa? Kristal, iya. Udah. Ganti. Jadi ganti. Pada kemana nih? Belum pada masuk. Nggak tahu, belum kali. Ntar lagi kali, I. Iya sih. Tunggu aja ya. Iya, I. Linciangsunya belum masuk. Pakai apa itu? Iya, I. Pakai apa? Ini laptop ya? Iya, pinjam punya dia. Gak apa-apa. Iya. HP juga bisa, laptop juga bisa. Ini orang pada kemana ya? Udah kurang 5 menit belum pada datang. Biasa udah pada lagi kali. Iya. Iya. Oh. Nih ada yang masuk satu. Satu-satu masuknya. Belum siap pada masuk. Keluar. Halo, Chang Siung, Wan An. Ice mana Ice? Tunggu sebentar ya. Ini baru pada masuk. Halo, Kucian Tachia, Wan An. Ilin udah masuk? Oke. Ii udah siap? Belum buka mic ya, Ii? Ya. Oh ya, Ii udah siap? Udah. Oke, kita mulai ya, Ii. Oke. Tunggu sebentar. Halo, Kucian Tachia, Wan An. Kansia Tian Seta, malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sharing Dharma Medcom Chen Hui Ruyen. Dalam spesial momen malam ini, Linciangse akan membawakan topik riwayat Kuan Si Pusa bisa mencapai kesempurnaan. Gimana ceritanya Kue Tianxian? Untuk itu, Yaya mengundang Linciangse untuk segera menyampaikan pembahasannya. Silakan Linciangse. Ya, siap ya, yo.
Wei Tian, Wan An, selamat malam ya Wei Tian. Hari ini kita sangat senang ya bisa semua berkat karunia Tuhan yang Maha Esa, budi luhur dari Guru Agung kita, kebajikan, masa sepuh dan sesepuh, belas asih Tian Sanse, bimbingan para Tianse, tidak lupa dukungan ke Wei Tian, sehingga kita hari ini dapat belajar bersama-sama membahas topik hari ini. Hari ini adalah kebenaran kuantum pusat mencapai kesempurnaan, yaitu Kau Gue Tak Kau, Ciu Ye Se Ciu. Nah, kita tahu beliau asalnya manusia biasa. Kenapa beliau bisa mencapai kesempurnaan? Kita pun bisa mencapai kesempurnaan, ya. Tapi tentu banyak ujian-ujian yang harus kita lalui. Ya. Kita tahu Ma Kuan Im jiwanya begitu besar, Ma Kuan Im belas asihnya begitu besar. Ma Kuan Im ingin melintasi para umat, ingin membimbing para umat, makanya dia lahir ke dunia ini. Nah, dia adalah titisan dari Dewa Sehangtase, ya. Bukannya dari titisan manusia biasa. Makanya hari ini kita bersyukur ya bisa mendengar di Zoom ya bagaimana beliau bisa mencapai kesempurnaan. Nah, asalnya Ma Kuan Im adalah seorang putri raja. Zaman dinasti Zhou, Taomonien, itu di Tungpo bagian barat ada satu negara, Xinglingpo. Negara itu besar tidak besar, kecil tidak kecil, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, arif bijaksana bernama Miao Zhuangwang. Nah, beliau mempunyai seorang permaisuri yang berbudi luhur bernama Pao Tehou. Nah, beliau hidupnya sangat bahagia, negara pun sangat makmur, rakyat pun sangat rukun. Nah, kemudian koeksisten hidup manusia tidak ada yang sempurna ya, walaupun raja sudah mempunyai kedudukan, sudah mempunyai harta kekayaan, tapi beliau masih saja ada kekurangan. Karena beliau hanya mempunyai 2 orang putri. Yang pertama bernama Miao Ying, yang kedua nama Miao Yan. Beliau sangat ingin mempunyai seorang putri, anak laki-laki. Zaman dulu kalau belum punya anak laki katanya belum punya anak ya. Kalau anak perempuan katanya seperti air kita sudah buang karena anak laki itu membawa marga ya. Jadi raja pun sangat risau hatinya ya karena ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, akhirnya sang permaisuri melihat kerisauan sang raja setiap hari seperti wajahnya murung, ngelamun. Akhirnya diadakanlah sebuah pesta. Pesta itu akhirnya tuh sangat meriah sekali, membuat hati sang raja sangat senang. Nah, akhirnya tuh pesta sampai malam. Pada keesokan harinya, besok pagi, pada sang permaisuri mempersiapkan sarapan pagi, beliau bercerita sang permaisuri bahwa semalam beliau bermimpi. Mimpinya itu aneh ya, sepertinya di sebuah pulau ada satu pagoda 7 tingkat. Pagoda itu berubah, tiba-tiba berubah menjadi bulat, sinarnya terang sekali seperti sinar matahari. Nah, terangnya itu membuat sang permaisuri tidak bisa membuka mata. Setelah sinarnya itu terang, akhirnya setelah sang permaisuri membuka mata, ternyata menjadi bola, warnanya merah. Lalu masuk ke perut sang permaisuri. Nah, sang raja pikir, wah pasti akan hamil ya, tapi hamilnya sepertinya karena anak laki. Nah, kemudian diharapkan ya berapa bulan kemudian akhirnya benar sang permaisuri hamil. Tapi hamilnya sekarang aneh, tidak seperti anak yang pertama dan anak kedua. Hamil yang sekarang kalau makan daging, makan ikan, selalu dia keluar lagi. Tapi kalau makan sayur-sayuran tidak apa-apa ya. Nah, akhirnya kemudian sang permaisuri kita tahu karena yang akan lahir adalah bukan manusia biasa, ada titisan dari Dewa Sehangtase ya. Nah, akhirnya setelah berapa bulan kemudian ya biasa kan hamil 9 bulan. Waktu cepat sekali berlalu ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Nah, sudah waktunya sang permaisuri akan melahirkan. Nah, ini Hosea cerita singkat aja ya karena waktu nggak keburu. Jadinya sang permaisuri, sang raja pada saat suatu hari itu musim semi telah tiba. Nah, akhirnya sang raja sedang berjalan-jalan di sebuah taman yang sangat indah karena di kerajaan itu tamannya sangat besar sekali ya. Juga kalau musim semi, bunga-bunga pun sudah mulai mekar. Nah, sang raja sedang berjalan-jalan, tiba-tiba seorang dayang memanggil, "Raja, raja," katanya, "sang permaisuri sudah melahirkan."
Oh, waduh, raja sangat senang, pasti merasa yakin anaknya laki-laki, ya. Ya, akhirnya terus kemudian tapi tetap ditanya oleh sang raja, anaknya laki atau perempuan? Nah, kata kata si Dayang ini bilang, anaknya perempuan. Waduh, raja udah seneng, akhirnya lemes ya karena dipikir anaknya laki-laki. Tapi apa mau dikata? Tapi tiba-tiba ada yang itu berkata lagi, tapi raja pada saat mau melahirkan ruangan itu sangat wangi sekali katanya. Akhirnya raja berpikir ya mungkin anak perempuan juga ada baiknya ya. Ya akhirnya terus raja mau menerima ya. Ya habis gimana anak sendiri ya. Kemudian sang raja terus memasuki ruangan ya. Setelah berapa hari kemudian ya 3 hari kemudian sang itu kan rakyat pun sudah tahu bahwa sang permaisuri sudah melahirkan seorang putri. Putri bernama Miao San. San yaitu berbuat kebaikan ya. Miao San Kungcu. Nah, akhirnya diadakanlah sebuah pesta. Ya, pestanya sangat meriah sekali ya. Nah, pada saat pesta itu sedang meriah sekali, akhirnya sang permaisuri mengajak si Miao San Kungcu ke ruangan pesta. Ya, begitu ngajak ke ruang pesta, ternyata Miao San Kungcu nangis terus-menerus, sangat sedih nangisnya ya. Bayi kan biasanya kalau nangis itu tidak mau minum susu ya atau lagi pipis ya. Nah, biasanya dia menangis, tapi kali ini aneh sekali, nangisnya terus-menerus tidak mau berhenti-berhenti. Sampai sang raja menjadi bingung, sang permaisuri juga menjadi bingung, inang pengasuhnya pun menjadi bingung. Ya semua orang pada bingung karena nangisnya menjerit Miao San Kungcu ya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat raja sedang bingung, tiba-tiba ada seorang kakek yang pembinanya sudah tinggi ingin bertemu dengan raja. Ya, nah kemudian akhirnya mau nggak mau terus si raja ini ketemu ya dengan si pembina ini, disuruh masuk pembina seorang kakek yang pembinanya sudah tinggi. Setelah bertemu dengan kakek ini, nah terus ditanya ya kenapa? Dia bilang katanya kakek ini langsung berkata, Miao San Kungcu sangat sedih katanya dengan pesta perjamuan ini karena banyak hewan-hewan yang sudah dibunuh. Kenapa hati manusia begitu kejam? Nah, akhirnya terus lagi katanya Miao San Kungcu ini titisan dari Dewa Sehangtase, ya. Raja tidak percaya, mana mungkin Dewa Sehangtase mau lahir lagi ke dunia. Karena di surga kan hidupnya sudah enak. Ya, tapi kakek ini tetap berkata, ya memang benar ini Dewi Kuan Im adalah titisan dari Dewa Sehangtase, ya. Nah, akhirnya kemudian walaupun raja nggak percaya, ya memang udah gitu, ya udah dia percaya. Akhirnya terus tanya lagi raja, kenapa Dewi Kuan Im nangis terus-menerus tidak mau berhenti? Nah, kemudian terus dijelaskan karena Dewi Kuan Im ya udah itu tadi ya sedih karena melihat hewan-hewan ya untuk perjamuan pesta ini banyak hewan-hewan yang sudah dibunuh ya. Nah, terus dia nangis akhirnya diusap-usap kepalanya ya diusap-usap kepalanya oleh si kakek ini. Kamu jangan menangis, jangan kamu menangis meninggalkan jiwa sejati kamu karena kamu sudah janji di surga ingin menolong umat dan melintasi umat di dunia ini karena di dunia ini masih banyak umat yang menderita. Seperti Kuan Im Pusa nih si Kuan Im Pusa sepertinya ngerti ya. Yang seperti ngerti pembicaraan kakek ini. Akhirnya terus dia diam ya. Nah, kemudian terus raja baru percaya. Nah, setelah itu sang kakek juga sudah mau mengundurkan diri karena sudah selesai apa yang dijelaskan. Tapi seperti kakek ini begitu raja lihat, kakek ini seperti bukan seorang kakek yang biasa. Lalu dia suruh para prajurit untuk mengejarnya sampai pintu gerbang. Ternyata sampai di pintu gerbang sudah tidak kelihatan lagi. Jangankan orangnya, bayangannya pun tidak kelihatan lagi. Ya. Nah, setelah itu hari demi hari, bulan demi bulan, ya Miao San Kungcu tumbuh semakin besar. Ya, usianya sudah 10 tahun. Miao San Kungcu tambah cantik, juga tambah pintar. Ya. Kalau diberi pengarahan, pasti dia bisa menerima, ya cepat sekali daya tangkapnya, pintar dibandingkan kedua kakaknya. Maka raja sangat menyayangi sekali dengan Miao San Kungcu. Pada satu hari Miao San Kungcu pergi ke taman, ya melihat semut-semut itu sudah mati. Miao San Kungcu dari sejak kecil dia sudah
di dalam perut sang permaisuri aja udah vegetarian. Dan dia juga mempunyai hati yang welas asih. Begitu lihat semut-semut itu pada mati, lalu dia tidak tega, dikuburkannya lah semut-semut itu. Ya, kemudian kedua kakaknya melihat, katanya putri main tanah. Iya dong, kalau gali kan kita mengukur itu semut harus digali ya. Nah, tapi si Miao San Tungcu nggak melayani kedua kakaknya, diketawain katanya, karena dia kedua kakek tahu bahwa Miao San Tungcu akan menerima tatah dari kerajaan ya, jadi dia akan dipilih nantinya suaminya sebagai penggantinya dengan Miao San Tungcu. Nah, akhirnya kemudian si Miao San Tungcu diam aja, ketawa aja. Nah, akhirnya terus kemudian setelah itu kedua kakaknya melapor pada sang permaisuri bahwa Miao San Tungcu tadi ada di taman lagi gali semut ya, main tanah. Akhirnya bajunya kotor semua. Akhirnya sang permaisuri memanggil Miao San Tungcu, dijelaskan lain kali tidak boleh pergi ke taman lagi karena di taman itu banyak semut-semut yang galak ya, yang bisa kalau kita digigit sakit sekali, bisa bengkak. Akhirnya terus Miao San Tungcu mengatakan pada sang permaisuri bahwa satu semut itu sama juga dengan satu nyawa. Nah, setelah itu ya namanya sang permaisuri dia nggak pergi lagi ke tamannya, namanya anak masih remaja, masih anak-anak ya, baru 10 tahun. Nah, pada satu hari ya udah lupa, tapi namanya hidup manusia kan kadang-kadang ingin juga pergi ke taman lagi. Pada satu hari Miao San Tungcu pergi lagi ke taman ya. Lalu dia lihat semut, dia pergi ke taman, wah dia pikir wah musim semi ya, bunga begitu indah ya, sangat harum semerbak wanginya. Miao San Tungcu duduk di atas batu ya. Setelah berapa bulan kemudian dia pergi lagi, duduk ke atas batu, kebetulan dia dengar kresek gitu. Miao San Tungcu orangnya nggak tega ya, begitu dia lihat ke atas ternyata ada seekor walang keke sama seekor tangtorang. Nah, walang keke itu udah mau dicapit sama tangtorang. Dia nggak tega. Akhirnya dia naik ke atas batu. Begitu naik ke atas batu, dia pegang rantingnya aja. Begitu ranting aja, akhirnya terjatuh. Terjatuh, akhirnya berdarah. Nah, karena namanya seorang putri ya, masih usianya di bawah baru 10 tahun lebih, akhirnya dia kaget ya, lihat itu darah, langsung dia pingsan. Memang sang permaisuri sudah mencari dari tadi, kemana nih sang Miao San Tungcu dari tadi nggak kelihatan. Akhirnya ternyata udah pingsan, dibawa ke ruangan khusus ya, tempat di mana sang permaisuri berada. Di sana dia merasa badannya pada sakit, sejak itu dia merasa dia kapok, tidak mau ke taman lagi. Tapi begitu dilihat oleh sang permaisuri, jidatnya ada cacat ya. Nah, akhirnya cacatnya juga agak dalam. Nah, terus dia berkata pada sang raja, mohon supaya ditarikan orang yang bisa ngobatin di atas jidatnya sang Miao San Tungcu. Kalau tidak, nanti kalau dia menikah, ada cacat sedikit kan jadi jelek. Tapi dicari-cari tidak ada, udah dokter, udah sinseh, ya udah macam-macam ya yang datang. Tapi tidak bisa ada yang bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya ada seorang pembina diri datang, ya dia bilang, saya bisa menyembuhkan luka sang putri. Ya, akhirnya terus raja tanya, bagaimana untuk menyembuhkannya? Harus pergi ke Xie Lianshan. Di sana ada setuntum bunga teratai. Tapi jauh, harus perjalanannya 3 bulan. Akhirnya Menteri Chiaye bersedia dengan beberapa prajurit pilihan untuk pergi ke Xie Lianshan. Nah, ternyata setelah mereka sampai di sana, bunga teratai itu ditunggu-tunggu, ya belum muncul juga. Pas jam 12 malam, tiba-tiba bunga teratai itu muncul, ya. Nah, akhirnya dia bangunin para prajurit ya. Prajurit bangun katanya. Bunga teratai itu sudah muncul di atas gunung, ya gunung es, Xie Lianshan. Terus akhirnya oh iya benar ya, katanya kalau gitu kita tunggu lagi, tunggu sehari 2 hari sampai hari ke-7 tetap tidak ada muncul lagi itu bunga teratai. Nah, akhirnya kemudian ya udah mereka terus pulang dong untuk melapor pada sang raja bahwa bukti sekuntum bunga teratai itu memang ada, tapi pas jam 12 muncul untuk keesokan harinya sudah tidak ada lagi. Nah, setelah mereka dalam perjalanan pulang ke istana, tiba-tiba di dalam perjalanan tiba-tiba mendengar bahwa sang permaisuri sudah tidak ada, sudah meninggal ya mendadak.
Nah, akhirnya terus mereka tuh lagi berduka ya, rakyat pun ikut berduka. Setelah Menteri Jaya sampai sana diceritakan pada sang raja, tapi sang raja sedang berduka ya karena sang permaisuri sudah tidak ada lagi, sudah mendadak meninggal. Nah, akhirnya Miao San Tutu juga tumbuh semakin besar, semakin cantik ya. Setelah usianya 16 tahun, nah terus Miao San Tutu dipanggil ya. Raja pikir gini, oh iya Miao San Tutu udah 16 tahun, sudah seharusnya dinikahkan. Ya. Akhirnya suatu hari Miao San Tutu dipanggil pada sang raja bahwa akan dinikahkan. Miao San Tutu kaget ya. Dia berkata pada sang raja, saya tidak akan menikah katanya. Saya tidak akan menikah karena saya udah janji depan Buddha bahwa saya akan membina diri. Nah, raja marah ya. Akhirnya dibaikan lagi ya, namanya anak sayangan ya dari sang raja karena kedua kakaknya dengan suaminya hanya foya-foya, minum-minum ya setiap hari. Tidak mau membantu untuk urusan kerajaan. Jadi yang diharapkan adalah Miao San Tutu nantinya untuk menggantikan sang raja ya, dan suaminya. Akhirnya Miao San Tutu tetap saya tidak mau untuk dinikahkan, kata walaupun dengan siapapun. Akhirnya raja pikir ya udah deh besoknya panggil lagi, mungkin dia nanti bisa berubah pikiran. Setelah beberapa hari raja memanggil lagi, tapi Miao San Tutu tetap pada pendiriannya bahwa saya tidak akan menikah dengan siapapun. Saya tetap akan membina diri. Nah, raja di situ marah. Akhirnya dasar anak tidak tahu untung. Dasar anak tidak tahu terima kasih katanya. Kamu di istana enak hidupnya, sudah serba ada. Tapi tetap ya sang Miao San Tutu tidak mau. Akhirnya raja marah, diusir dari istana. Nah, diusir, nggak boleh tinggal di istana lagi dan harus memakai baju, bukan baju ke istana lagi, baju biasa seperti pembantu yang lainnya. Akhirnya ada satu pengawas, Yung Lian namanya. Yung Lian ini untuk mengawasi tingkah laku Miao San Tutu. Tiap pagi suruh bangun jam 4. Ya. Terus suruh isi gentong yang besar-besar, diisi air ya, dengan penuh 17 gentong yang tinggi-tinggi. Terus juga diminta untuk membersihkan kebun, untuk membersihkan taman, untuk masak nasi. Nah, di situ kan Miao San Tutu ya merasa, tapi Miao San Tutu dengan gembira menerimanya. Dia tidak sedikit tuh katanya si Yung Lian atau Pao Mu yang pengasuhnya mengatakan, kasihan ya Miao San Tutu, kenapa disiksa begitu? Dia kan putri raja, tangannya halus, nggak pernah kerja. Tapi Miao San Tutu berkata, bersyukur bahwa raja tidak memenggal saya punya leher, katanya gitu. Masih bagus, masih baik hati raja, hanya saya disuruh bekerja. Akhirnya dia bekerja ya, pagi-pagi udah bangun. Kalau malam tuh baru selesai, udah sore. Nah, disitulah Miao San Tutu mulai, karena di kerajaan banyak orang kaya-kaya sering mengadakan pesta. Nah, sisa-sisa beras itu ditumbuk-tumbuk, dimasukkan ke dalam kantong. Ya. Nah, terus kalau ada padi-padi ya yang masih ada sisa juga diambil, ditumbuk-tumbuk masukkan ke kantong, mungkin dia pikir nantinya akan ada gunanya. Nah, terus Miao San Tutu kalau ada kesempatan lagi dia bikin sepatunya dari rumput ya. Sangat bagus sekali ya sepatu dari rumput, sampai bikin 108 pasang ya. Makanya kalau kita nyencing disuruh nyencingnya sampai 108 ya kalau Kuan Ibunya nyencing. Maksudnya baru kepikir mungkin dari itu kan, dari hitungan sepatu juga 108. Nah, kemudian terus akhirnya Miao San Tutu rajin ya, bangun ya pagi. Tapi si Yung Lian ini sama Pao Munya inang pengasuh kasihan melihat dia tersiksa seperti itu. Akhirnya nggak tega, pada suatu pagi semua kerjaan sudah beres. Akhirnya terus Miao San Tutu bertanya, ini kalian ya yang membantu saya? Kalau kalian membantu jangan, nanti saya dimarahin. Nggak apa-apa. Dia bilang, enggak, bukan saya, si Yung Lian, inang pengasuh dan pembantu-pembantu yang lain di istana pun tidak mengakui bahwa mereka lah yang mengerjakannya. Nah, mungkin tuh si ini Yung Lian bilang, mungkin Miao San Tutu sama siapa aja kan baik, mungkin sering berdoa, sering nyencing, mungkin ada para Buddha yang membantu membereskannya pekerjaannya. Terus Miao San Tutu pikir iya juga kali ya, karena waktu itu diam-diam si raja sedang berduka, jadi dia suka pergi ke Miao di situ ya, ke wihara di situ. Nah, disitulah dia berikrar, dia berjanji tidak akan menikah dan akan membina diri. Nah, sejak itulah Miao San Tutu akhirnya ditanya sama, setelah 1 tahun kemudian, terus raja bertanya pada Yung Lian yang pengawasnya, Yung Lian gimana?
Miao San Kungcu sudah berubah belum katanya, karena si Yunglien ini juga udah sehati sama Miao San Kungcu, sama-sama ingin membina diri. Nah, akhirnya Raja bohwat, akhirnya di belakang, kebenaran di belakang istana ada satu Cingkwang Mingse, satu Miao itu, lalu dipugar, dibangun untuk Miao San Kungcu membina diri. Nah, setelah dipugar selesai, akhirnya Raja manggil Miao San Kungcu, kamu sini katanya gitu. Akhirnya sudah mau jadi bikuni, ya. Akhirnya terus rambutnya digunting, dipendekin, ya, dibotakin, pakai gunting emas. Nah, pada saat gunting sang putri, lalu sang raja menangis, mencucurkan air mata. Dia sedih karena Miao San Kungcu adalah putri kesayangannya. Ya, dia bilang, anakku sayang, anakku sayang. Entah kapan ayah bisa bertemu dengan kamu lagi. Nah, kamu sudah mau pergi meninggalkan istana, sudah mau membina diri, ya. Udah akhirnya terus dan mulai dia pergi meninggalkan istana, dan banyak pembantu-pembantu yang di istana membantu, selain inang pengasuh, Yunglien dan pembantu-pembantu lainnya juga mengikuti, ya, ke tempat di mana Cingkwang Mingse. Nah, disitulah dia mulai membina diri, membina pada suatu hari dia seperti sama-sama seperti bermimpi bahwa tempat kamu membina bukan di sini, tapi di satu gunung Xie Lian San. Nah, akhirnya dia pergi ke sana, ya, pergi ke sana, terus di sana nanti akan mendapatkan satu petunjuk. Ternyata sampai di sana dia cari gunung yang mana yang dia akan pas dia mau pergi ke sana, ya, tapi kesasar, namanya seorang putri belum pernah, ya, keluar dari istana. Nah, akhirnya kemudian pas dia sampai di jalanan ketemu seorang kakek, dia bertanya mau ke satu gunung Xie Lian San di mana, ya. Terus kakek itu menjelaskan bahwa arahnya sudah salah, arah jalannya harusnya ke arah berlawanan arah, jadi harus balik lagi. Tapi kalau balik lagi itu perjalanan sangat jauh sekali. Jadi lebih baik jalan pintas, tapi jalan pintas itu banyak perjalanannya itu sangat berbahaya, banyak ujian-ujian, karena harus meniluatin di mana ada sarang burung gagak, ada juga orang primitif. Nah, tapi mau nggak mau si Miao San Kungcu, ya, tetap dia jalan pintas. Cuman dia bilang jangan istirahat terlalu lama, kakek-kakek ini. Akhirnya berterima kasih, terus mereka pergi lagi, ya, pergi untuk tempat di mana satu tujuan, yaitu ke Gunung Es. Di sana katanya ada satu petunjuk. Nah, kemudian akhirnya terus sampai di sana dia terus ini si Miao San Kungcu benar pas jalan-jalan di situ dia istirahat. Waduh, kecapean, ya, nama orang bertiga perjalanannya jauh, pas istirahat bener tiba-tiba yuk kata si Yunglien, ingetin sama yuk cepet-cepet kita pergi, nanti ada bulu gagak. Mereka belum keluar, akhirnya bulu gagak itu sudah datang. Pauma Yunglien udah mulai jauh, tapi si Miao San Kungcu masih di dalam situ, baru mau bangun, akhirnya sudah dikurung dengan bulu gagak. Bulu gagak itu banyak, kira-kira 200 ekor. Nah, akhirnya Yunglien udah terkurung, tapi dia ingat, dia bawa yang waktu di kerajaan tuh ada beras, ya, yang dibuang-buang, ya, dia keringin, dijemur, ada padi yang sisa dikit-dikit, ketok-ketok. Nah, akhirnya sebar, dia ingat burung gagak itu keluar karena lapar. Akhirnya terus sebar, ya, gabah, beras sebar. Akhirnya burung gagak itu tertuju pada makanan. Akhirnya mereka pun terlepas dari hambatan pertama. Banyak sekali ujian-ujian dan rintang-rintangan. Nah, setelah itu Miao San Kungcu jalan lagi, akhirnya dia istirahat lagi karena capek. Pas istirahat terus diingetin lagi, yuk katanya itu inang pengasuhnya, cepet yuk kita jalan, nanti sini ada orang primitif. Ya, akhirnya pas si Yunglien sama pengasuh sudah mulai jalan, akhirnya si Miao San Kungcu ketinggalan lagi. Dia belum baru bangun. Akhirnya orang primitif itu tidak punya kebudayaan. Ngomongnya juga kita tidak ngerti bahasanya, ya. Akhirnya kemudian terus ngomongin cicitata nggak ngerti. Nah, kemudian akhirnya si Miao San Kungcu ingat, oh itu itunya orang primitif, lihat Miao San Kungcu kok pakai sepatunya bagus bener, sepatu dari rumput yang dia suka bikin waktu itu, waktu kalau di sana ada rumputan, ya. Nah, akhirnya terus
Akhirnya itu apa dia punya itu dilempar sepatunya yang 300 pasang lebih. Nah, akhirnya dilempar semua. Akhirnya orang primitif itu berebutan ambil sepatu. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang nggak dapat ya. Tergantung kecepatan mereka. Akhirnya Miao Kucu pun terlepas lagi dari hambatan yang kedua. Akhirnya terus Miao Kucu melihat ada seekor gajah putih. Lalu dengan gajah putih itu dia berjalan. Disitulah akhirnya mereka terlepas dari hambatan semua. Akhirnya dia sampai di gunung es. Di gunung es pas dia lihat-lihat tiba-tiba ada orang sekakek. Kakek itu pun memberitahu bahwa ini ada itu vas bunga. Apabila vas bunga ini sudah terisi air dan pohonnya hiu, pada saat itulah Kuan Yin Pusat mencapai kesempurnaan. Nah, akhirnya mereka tuh dibilang kamu membina diri bukan di sini, harus kembali asal kampungan Hai Puko, Laut Selatan ya, di mana kamu pertama datang dari sana, asalnya kembali lagi ke sana. Nah, akhirnya mereka tuh pulang lagi ke asalnya ya, ke Gunung Wangningse ya. Akhirnya dalam perjalanan itu mereka pun sudah sampai di tempat di mana mereka asalnya di situ. Nah, kemudian si Miao Kucu cerita ya, Miao Kucu cerita sama orang yang ada di situ ya, cerita bahwa dia dikasih petunjuk apabila vas bunga ini sudah terisi air dengan sendirinya, pada saat itulah mencapai kesempurnaan. Pada saat itu ada anak kecil yang namanya anak kecil ya, siapa ya namanya itu saya lupa. Nah, itulah dia yang memberitahu ya, dia bilang mana mungkin katanya si Sen Ik, namanya Sen Ik, anak kecil itu namanya Sen Ik. Nah, Sen Ik ini emang agak jahil ya, agak nakal namanya anak kecil. Dia dengar Miao Kucu mana bisa sih, mana mungkin katanya orang bisa itu pas bunga bisa terisi air dan pohon yang liu dengan sendiri. Tapi akhirnya tetap Miao Kucu bilang iya memang di kata-kata itu mengatakan demikian. Nah udah akhirnya memang iseng dia tunggu-tunggu ya di Cingkuang Mingse, tapi dia mau isi air sama pohon yang liu ya. Kemudian hari demi hari ya, tapi ada kesempatan karena Cingkuang Mingse itu kalau udah sore dikunci, digembok, tapi dia nggak ada kesempatan. Jadi si anak ini emang jahil, nakal, cari akal bagaimana ya caranya ya. Nah, akhirnya terus dicari akal. Dia bakar di situ di gudang ada rumput kering dibakar. Wah orang kan ikut kebakaran. Nah, disitulah kesempatan Setik untuk masuk ke dalam biau itu Cingkuang Mingse. Disitulah dia taruh air dan pohon yang liu ya. Nah, udah gitu dia keluar. Nah, pada itu terus keesokan harinya Kuan Yin Pusat tuh ya udah punya firasat. Hari inilah saya mencapai kesempurnaan, firasat saya. Nah, akhirnya dia pas mau bilang begitu ke Yonglian, dia pas mau tabrakan, Yonglian juga bilang, itu di atas artan tuh udah ada air dan pohon yang liu. Nah, akhirnya terus diadakanlah, kalau gitu hari ini saya mencapai kesempurnaan, kata Kuan Yin Pusat. Akhirnya dipasanglah semua meja, ya, pasang semua meja. Akhirnya terus di situ diadakan dia itulah sembayang ya, sembayang akhirnya di satu altar ya, di pasang meja. Akhirnya mereka pun lagi mau niancing, berdoa. Nah, anak kecil ini si Sen Ik emang anaknya hitam ya. Akhirnya dia nerobos dari kerumunan air. Miao Tase katanya, itu kan saya yang taruh pohon yang liu dan air di atas meja altar katanya. Mana mungkin sih katanya Miao Tase bohong aja, masa itu vas bunga bisa terisi air dan pohon yang liu dengan sendirinya. Nah, akhirnya terus kemudian si anak ini pas waktu Miao Tase lagi baca parita tiba-tiba si Sen Ik megang muki, enggak? Yang itu yang ketokan buat itu kalau orang nyencing. Nah, disitulah akhirnya terus si Sen Ik mengetok pintu roh sucinya Kuan Yin Pusat. Nah, orang terus kaget ya, Kuan Yin Pusat pada hari itulah mencapai kesempurnaan, sentau ya. Akhirnya aspek pelan-pelan naik ke atas, berubah menjadi Kuan Yin Pusat benar. Nah, sedangkan itu badan raganya lama-lama terus jatuh. Nah, itulah hari ini Kuan Yin mencapai kesempurnaan. Beliau banyak pujian dan tobat-tobaan. Beliau juga mempunyai hati yang sangat welas asih. Beliau tuh tidak tega melihat di dunia ini. Beliau juga bisa merubah dirinya menjadi
Censo, ya, tangan 1000, ya kan? Nah, hari itulah dia sentau. Ya, akhirnya tuh si Yunglian buru ke istana manggil raja. Raja, keluar cepetan katanya. Itu yang San Kuncu katanya udah mencapai kesempurnaan. Terus raja akhirnya ke atas. Raja baru percaya benar-benar udah naik ke atas ya, lama-lama terus jasadnya ya, badan kasarnya pun lemes udah ya jatuh di situ. Itu harilah sentau ya. Kita pun pengen ya sentau, makanya kita harus belajar ciatsai ya. Kuan Yin Pusa dari dalam kandungan waktu pertama mulai hamil udah ciatsai, karena kalau makan daging ya, makan ikan selalu dikeluarkan lagi. Tapi kalau makan sayur-sayuran nggak apa-apa. Ya sejak itu juga dia sejak lahir ya, kalau dikasih makan sayur-sayuran bisa. Ya kalau makan yang hewani nggak bisa. Sampai raja pikir ya udahlah nggak apa-apa ya, yang penting dia mau makan. Kan kita kalau punya anak kecil kalau dia mau makan apa aja nggak apa-apa ya. Asal jangan maksudnya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Nah, harilah beliau akhirnya tahu ya. Nah makanya kenapa Kuan Yin Pusa hari akhirnya gue jikau ya, hari kai kuangnya lah gue tapau. Hari ini kenapa bisa pas ya, usia berjodoh ya, di potang aja selalu usia membawa topik bagaimana ya riwayat Kuan Yin Pusa. Hari ini juga pas JT Kuan Yin Pusa ya, bisa pas hostnya yang bawa topik ini. Ya, itu saran dari host kita juga ya, dari Aldi, dari Yoyo ya. Nah makanya hostnya juga hari ini terima kasih ya. Bagaimana Kuan Yin Pusa bisa mencapai kesempurnaan. Kuan Yin Pusa hatinya begitu baik ya. Beliau mau menolong umat yang berjodoh ya. Beliau mau melintasi para umat ya. Sampai dia juga bisa merubah dirinya menjadi seorang nelayan ya. Menjadi nelayan juga ikannya padahal jadi merubah menjadi wanita yang cantik. Dan Kuan Yin Pusa kan asalnya emang udah cantik ya. Nah, tapi dia mau berubah diri menjadi wanita yang cantik, terus bawa ikannya, padahal ikan itu mati di keranjang. Tapi, bukan mati, maksudnya nggak ada airnya. Biasanya ikan kalau nggak ada air kan mati. Tapi dia bisa itu hidup ikan itu, bisa gelepak sana, gelepak sini, ya. Akhirnya ada satu anak muda, ya, itu ikan apa tuh katanya? Saya mau beli. Banyak orang yang mau beli, karena dia Kuan Yin Pusa orangnya cantik katanya. Itu untuk apa ikan? Kalau tanya ada yang mau beli. Ikan itu untuk apa? Untuk disembeli, untuk digoreng katanya. Oh nggak boleh. Ya ikan saya beli udah keluar uang, udah mahal-mahal, bukan digoreng buat dimakan, untuk apa katanya gitu. Tapi Kuan Yin Pusa nggak mau menjual ya. Nah, tetap dia akhirnya dia kagak mau jual ya. Ada satu orang akhirnya pas dia lagi jalan-jalan, nah dia mau ketemu mau membelinya ya. Malang namanya ya. Malang ini melihat kok ikan itu tetap hidup di keranjang, aneh ya. Saya mau beli ah. Nah akhirnya terus dia bilang mau beli untuk apa? Untuk dilepaskan. Nah itu berjodoh sama Kuan Yin Pusa. Akhirnya dilepaskan kemudian. Makanya kita lihat banyak sekali ya orang banyak kan buat kenikmatan duniawi, kenikmatan dari keinginan kita ya. Jadi ke Malang enggak, untuk dilepaskan akhirnya dijual. Nah Kuan Yin Pusa itu pergi ke satu desa ya. Nah, Kuan Yin Pusa di situ akhirnya disenangi banyak orang ya. Akhirnya terus kemudian Kuan Yin Pusa, pada semua orang ada 20 orang nelayan itu. Nah, terus ditanya, saya mau dong. Udah ya. Kalau yang udah waktunya. Udah waktu belum ya? Iya. Udah. Iya. Oh ya udah, kalau udah ya hausnya ke Cian. Nah itulah ya cerita riwayat mengenai Kuan Yin Pusa ya, banyak sekali ya. Kuan Yin bisa merubah jadi orang yang seorang yang seorang bapak yang tidak mampu bisa jadi pengemis. Makanya kita mesti hati-hati ya. Katanya dulu udah pernah